Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sebayu nonton YouTuber Sebayu semuanya. Di kesempatan kali ini spesial dari Sebayu FM bersama dengan SMK YPT Kota Tegal. Sekarang saya berada di salah satu bengkel SMK YPT Kota Tegal. Ini kalau tidak salah adalah bengkel otomotif, gitu ya. Karena saya lihat di sini ada mobil-mobil berjejer-jejer dan alatnya luar biasa canggih. Ini bisa up down gitu. Baik, YouTuber Sebayu FM, hari ini saya bersama dengan dua narasumber dari SMK YPT Kota Tegal. Yang pertama adalah kita mau berkenalan langsung dengan Kepala SMK YPT Kota Tegal, adalah Bapak yang ganteng ini ya, Pak Refonda. Terima kasih. Sehat Pak Refonda? Alhamdulillah, baik sekali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan satunya lagi adalah wakil dari manajemen mutu adalah Bapak Solihin. Pak Solihin, siapa Pak Solihin? Alhamdulillah biasa. Jadi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dan kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar SMK YPT Kota Tegal. Jadi yang ada di rumah yang saat ini lagi nonton, jangan sampai kelewatan sedikit pun supaya nggak gagal fokus dan gagal paham gitu ya. Jadi dari pertama sampai terakhir. Oke, sekarang kita langsung ketemu sama Pak Refonda. Ini kita pengen nanya-nanya seputar SMK YPT nih. Pak Refonda. Pak Refonda sebenarnya SMK YPT ini udah lama ya? Berapa tahun nih Pak? SMK YPT itu berdiri dari tahun 1976. 76. Oh, lama banget berarti ya? Berawal dari STM YPT Tegal. Oh gitu. Dan di tahun 1998 nama STM YPT Tegal berubah menjadi SMK YPT Tegal sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Kalau kita melihat dari perjalanan tahunnya luar biasa, pengalamannya pasti banyak banget Pak ya. Banyak makan asam garam. Insya Allah sudah berpengalaman SMK YPT. Gitu ya. Oke, baik. Di SMK YPT ini sendiri program studinya apa aja nih Pak? Kami mempunyai 4 kompetensi keahlian. Yang pertama itu ada teknik audio video. Teknik audio video. Atau masyarakat itu mengenalnya elektro. Oh iya, kalau zaman dulu Kalau zaman dulu orang mengenalnya elektro. Iya, elektro berapa nih? 1 atau 2 gitu ya. Oh, sekarang teknik audio video. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga ada jurusan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Komputer, software gitu. Software. Lebih cenderung ke softwarenya. Ada yang hardware, ada yang software. Kalau kita yang perangkat lunak ini ke softwarenya. Nanti kalau boleh saya bilang itu kalau zaman dulu jurusan komputer gitu Pak. Iya betul. Gitu, anak-anak di sini kan membuat aplikasi. Iya benar. Seperti itu. Kalau bikin komputer nggak bisa Pak, dari pabriknya pasti. Bikinnya aplikasinya. Iya. Oke. Terus yang berikutnya ada teknik mekanik industri. Mekanik industri. Iya, kalau masyarakat mengenalnya itu mesin. Oh, mesin. Jurusan mesin. Jadi kalau mau ambil jurusan mana? Jurusan mesin. Ini biasanya favorit ya Pak ya? Teknik mesin ya. Iya. Biasa. Terus yang berikutnya ada teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik kendaraan otomotif atau masyarakat mengenalnya otomotif. Ya, kalau tidak otomotif itu TKRO, teknik kendaraan otomotif. Jadi kami ada 4 kompetensi keahlian. Nah sekarang juga posisinya ini lagi di bengkel teknik kendaraan ringan otomotif. Ini kayaknya mobilnya baru-baru Pak. Ini Pak, ini mobil untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu ya ketika praktek menggunakan mobil-mobil yang kekinian. Kebetulan teknologinya sekarang nggak Pak ya? Iya, teknologi yang sekarang. Kebetulan kami juga dari masing-masing 4 kompetensi keahlian itu bengkelnya sudah berstandar industri. Oh gitu. Berarti memang beda Pak. Maksudnya ada bengkel yang standar ada industri. Yang mungkin bengkel yang belum berstandar, nah kami sudah berstandar industri. Oh, berarti kalau bengkel yang belum ada standarnya, bengkel-bengkelan gitu Pak ya. Ini berarti standar industri itu susah Pak, supaya mendapat predikat standar industri. Untuk bisa mendapatkan predikat bengkel berstandar industri itu ya kita harus menggandeng rekanan dari industri. Oh, kebetulan di SMK YPT ambil contoh ini yang TKRO, yang otomotif. Ini sudah berstandar bengkel pintar bersama Daihatsu. Pintar bersama Daihatsu. Kita kebetulan ikut tergabung ke dalam organisasi program pintar bersama Daihatsu di wilayah Jawa Tengah. Jadi bengkel kita ini ya sudah berstandar Daihatsu. Iya. Jadi bukan hanya untuk proses pembelajaran saja, tetapi di sini juga untuk teaching factory, termasuk juga untuk pelayanan dari masyarakat untuk servis kendaraan ringan otomotif. Oh gitu ya. Kalau teaching factory berarti apa nih? Ini pembelajaran
seperti halnya di industri, Pak. Oh, berarti kayak orang kerja gitu, Pak. Oh, persis gitu ya. Oh, iya. Cuma kita memang di sini juga targetnya supaya anak-anak ini ketika lulus ini sudah siap di dunia kerja, sehingga di dalam sekolahan itu dibentuklah sebuah yang namanya teaching factory, supaya anak-anak ini tidak asing nanti ketika masuk industri itu seperti apa sih. Seperti itu. Jadi antara sekolah dan terus nanti diterima kerja sama gitu ya Pak. Iya, cepat beradaptasi gitu ya. Oke, betul, baik. Dan selanjutnya kita pengen nanya sama Pak Solihin nih, ini terkait dengan manajemen mutu ya Pak Solihin. Karena sama-sama kita tahu zaman kekinian serba manajemen mutu, kualitas dan sebagainya gitu Pak. Oke, Pak Solihin, ini manajemen mutu, kita pengen tahu apa ini manajemen mutu Pak Solihin? Jadi manajemen mutu itu bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai standar minimal, itu di kurikulumnya standar nasional. Oh gitu. Yang berbasis industri. Jadi selama ini kita terus terang aja dalam menyiapkan anak-anak kita di dalam proses pembelajaran di SMK YPT, kurikulumnya insya Allah sudah integrate dengan industri. Oh, ini sudah terstandar industri. Jadi kita juga meramu bagaimana sekolah ini mempersiapkan anak-anak ini supaya bisa terstandar dengan industri. Otomatis harapan kita juga harapan daripada masyarakat atau orang tua siswa yang sekolah di sini, harapannya selesai yang bisa bekerja diterima di perusahaan. Insya Allah kita sudah mengacu ke sana, mulai dari pembahasan kurikulum, menyiapkan gurunya. Contohnya yang ini di teknik kendaraan ringan otomotif, kita mengacu pada standar PBD, program Pintar Bersama Daihatsu. Karena SMK kita untuk yang PKRO ini menjadi sekolah binaan dari PT Astra Daihatsu Motor. Oh, langsung sekolah binaannya Daihatsu gitu ya. Iya, oke. Untuk gurunya sendiri, Pak Solihin, manajemen mutu untuk guru ada juga ya? Jadi ini gurunya harus yang gimana nih, Pak Solihin? Gurunya juga kebetulan di program PBD ini ya harus punya standar dari sana, dari Daihatsu. Misalkan awal itu mempunyai standar technician. Itu apa ini? Itu apa ya? Itu standarnya kalau di bengkel itu seorang mekanik ketika bekerja awal kerja itu mereka menjadi helper kan, membantu. Oh iya benar. Kenet istilahnya ya. Nah nanti naik ke posisi berikutnya dia menjadi seorang mekanik. Menjadi seorang mekanik harus punya standar technician. Jadi sebagai teknisi seperti itu. Nah nanti ketika kemudian bekerja terus berikutnya naik lagi posisinya harus punya standar pro technician. Alhamdulillah di sekolah kita ini teman-teman untuk yang di PKRO dari 12 guru yang ada sudah 9 yang sudah terstandar technician. Maaf ada tambahan kemarin 2 lagi berarti 11. Ada 11. Komplit saya. Yang sudah protek ini juga sudah ada 3 orang. Technician. Oh iya. Jadi nanti terus bertahap kita menyesuaikan sehingga harapannya bahwa guru-guru yang ada di sini karena diharapkan bisa mendidik anak mempunyai standar nanti keluar itu ya standarnya technician, maka gurunya juga harus up otomatis di atas. Iya betul. Mudah-mudahan nanti semuanya terus berkembang sampai sesuai yang diharapkan sesuai dengan yang ada di program Pintar Bersama Daihatsu. Gitu. Jadi ternyata Sebaya-Sebayu untuk mendidik seorang murid di SMK ini memang tidak hanya sekedar teori gurunya ya. Gurunya harus benar-benar punya keahlian teknisi. Jadi tahu apa itu benda-benda spare part yang kecil-kecil, tahu semua, harus pengalaman gitu ya Pak ya. Jadi kalau di ADM itu ada istilahnya kita dituntut untuk menyiapkan untuk bisa punya standar calon tenaga kerja yang masuk PT Astra Daihatsu Motor. Nah di sana ada program yang dulu itu ada istilahnya demand. Demand itu Daihatsu Man. Jadi apa yang dibutuhkan standar di Daihatsu? Satu, harus punya
disiplin yang tinggi. Oh, disiplin. Terus yang kedua mempunyai jiwa kerja keras, berdaya saing seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa bekerja sama dalam hidup. Jadi 3 hal itu yang kita juga berikan pada anak-anak, kita bekalkan pada anak-anak, diharapkan nantinya bisa sesuai dengan standar apa yang diharapkan oleh DHSU. Samping sekarang kesininya lagi berkembang program-program yang ada di sana, karena kebetulan kita juga mengikuti perkembangan yang ada di pusat. Oke, baik. Dan sebagai Sebayu, kita juga pengen tahu nih bagaimana atau sejauh mana SMK YPT mengikuti perkembangan terkini di zaman sekarang ini gitu ya. Kita pengen nanya sama Pak Rafonda ini terkait dengan progres yang dilakukan oleh SMK YPT. Ini kira-kira pengembangan apa nih Pak Rafonda di SMK YPT yang terbaru ini? Kebetulan di kami ini juga sedang mengembangkan untuk pembelajaran. Kalau di SMK itu kan ada pembelajaran teori dan pembelajaran praktek. Di kami juga sedang mengembangkan untuk pembelajaran prakteknya itu ada dojo. Ini sedang kami kembangkan. Itu singkatan atau gimana? Dojo itu bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Kebetulan kan kalau pembelajaran yang tempat pelatihan Jepang gitu. Kalau kita mengenal dalam dunia silat itu kan dojo pertandingan ya. Tapi kalau di dunia pendidikan itu ada namanya tempat pelatihan. Oh, pelatihan. Ya, jadi di kami itu sedang mengembangkan program dojo. Nah, ini program dojo ini yang anak-anak nanti ketika sudah lulus dan mendapatkan sertifikat dojo ini di rekrutmennya itu akan lebih dimudahkan. Karena anak sudah punya skill, kompetensi dan diakui gitu ya. Sudah punya skill, kompetensi dasar yang dibutuhkan di industri. Jadi secara kecakapannya itu. Jadi begitu kalau dia melamar kerja di industri melihat sertifikat dojo itu sudah langsung yakin, tidak usah ribet lagi trainingnya gitu. Paling nanti kalaupun seleksinya mungkin seperti tinggi badan, yang usia itu memang jelas ya. Tapi untuk seleksi skillnya itu dia sudah mumpuni. Ini untuk anak-anak nanti yang mengikuti program dojo selama 3 tahun. 3 tahun. Sampai dengan dia betul-betul lulus. Itu di program dojo ini latihannya apa aja sih Pak? Ini kalau ambil contoh dojo fundamental, di sini dojo fundamental itu sebagai dasar ya. Dasarnya. Fundamental itu kan dasar yang ada di industri. Jadi anak nanti memasuki sebuah ruangan dojo yang dimana dia harus mengikuti alur yang ada sesuai dengan proses dojo tersebut. Oh gitu. Jadi kayak semacam ruangan khusus. Iya, ruang khusus. Jadi kayak semacam apa ya? Simulasi bekerja yang ada di industri. Oh gitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang secara mendasar. Jadi nanti rumit ya Pak ya ternyata ya. Makanya kan prosesnya nggak cukup setahun 2 tahun Pak. Mudah-mudahan nanti sampai dengan 3 tahun ini anak-anak ini tadi yang kita harapkan skillnya, kompetensinya itu secara dasar yang dibutuhkan di industri dia sudah masuk kayak gitu. Mau ke ruangan aja ada prosedurnya gitu Pak ya. Itu belum bekerja ya Pak ya. Mungkin saya sedikit. Jadi silakan Pak Salih. Program tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa program yang sedang kita kembangkan ini hasil dari evaluasi kegiatan proses pembelajaran yang kemudian realnya itu kan di luar ya. Betul. Di perusahaan. Nah kita memang mengevaluasi kemudian kekurangan kita di mana, kemudian kita berusaha untuk memenuhi kekurangan itu. Bahwa di dalam program pembelajaran kita tadi sebetulnya ada beberapa hal yang lebih dititik beratkan dalam rangka menyiapkan istilahnya canakre. Siswa ini kan calon tenaga kerja betul. Supaya kompetitif gitu ya. Memenuhi. Satu yang pertama terkait dengan soft skill, sikap, mental, disiplin. Kemudian yang kedua hard skill, kompetensi, kemampuan, keahlian secara teknis. Nah ini kita betul-betul perhatikan terkait dengan perkembangan si anak dan juga tuntutan daripada industri. Terus terang kita khususnya untuk yang TKR otomotif, kita tahun 2016 itu ada evaluasi secara nasional lulusan otomotif ini yang terserap linier
sesuai dengan jurusannya ke bengkel itu berdasarkan hasil kita pengamatan dan juga kenyataan di lapangan hanya 20%. 20% saja yang terserap di bengkel. Dan lalu kemudian yang 80% ini mau kemana kan? Maka yang 80% ini kita pikirkan untuk bisa masuk ke industri, ke pabrik. Makanya di sini tidak hanya saja kompetensi dalam bidang mekaniknya, tetapi juga dari soft skill-nya kita harus siapkan. Karena butuh fisik, mental, disiplinnya untuk masuk di industri. Makanya kita coba ditambahkan. Nah, salah satu diantaranya di program pengembangan kita adalah pembuatan dojo. Itu tadi. Dojo ada 9 itu sampai akhir nanti, termasuk ada dojo safety, dojo basic mentality, ada dojo measuring, pengukuran, ada dojo OKA, overhaul yang mekaniknya, ada dojo TPM, ada dojo TPS, kemudian ada dojo welding dan sebagainya. Tadi yang saya sampaikan ada 9. Insya Allah kita di sini sedang menyiapkan untuk yang sana, dan mungkin nanti bisa saja kita bisa melihat dojonya seperti yang apa sedang kita siapkan untuk dojo safety maupun dojo basic mentality. Ya baik, jadi Anda yang lagi nonton YouTube-nya Sebayu bersama dengan SMK YPT Kota Tegal, Anda bisa saksikan. Nah, ini ada dojo seperti apa, dojo di SMK YPT Kota Tegal ya. Itu adalah salah satu perkembangan dari SMK YPT. Oke, kita singgung sekarang beberapa jurusan yang ada di SMK YPT. Tadi sudah otomotif Pak ya. Ada lagi jurusan elektro atau audio video. Ini yang dipelajari apa saja? Kita kebetulan tadi yang sudah disampaikan di awal, ini kan ada beberapa jurusan itu sudah bekerja sama ya dengan industri. Kayak contoh ini dengan otomotif ini dengan Daihatsu. Untuk yang elektro, untuk PAV ini kita kerjasama dengan PT Towa Galva Industri. Industri. Anak-anak kita juga untuk prakerinya itu ada beberapa yang di bengkel-bengkel lokal, ada juga yang di perusahaan di PT Towa Galva Industri. Ini kemarin juga ada anak-anak kita yang PKL di sana, termasuk guru-gurunya juga dilatih. Jadi kebetulan di kami itu kami kan SMK ya, jadi SMK itu kebutuhan untuk pelatihan guru itu bukan hanya dilatih oleh industri saja, termasuk juga di kami juga mempunyai lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Iya, lembaga sertifikasi profesi itu di bawah naungannya BNSP. Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang nantinya anak-anak ini ketika lulus dia mendapatkan predikat kompeten, dia sudah siap bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri, karena sertifikatnya itu diakui. Bukan hanya di dalam negeri, sebagai di luar negeri juga ya, dengan sertifikat itu. Jadi kalau sekarang itu ijazah saja tidak cukup tapi harus ada pendamping-pendampingnya. Pendamping-pendampingnya tadi ada yang dulu sudah mengikuti technician, ada pro-technician, ada diagnosis dan sebagainya. Kebetulan di jurusan yang lain juga sama, ada beberapa guru juga kita ikutkan di perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi pimpinan yang membimbing sekolah kita jurusan kita, termasuk Bapak Ibu guru kita yang di produktif ini juga mungkin dapat dikatakan sudah 90% sudah asesor ya Pak. Sudah asesor. Asesor itu dia ketika mau menguji anak-anak ini untuk di sertifikasi profesi, dia harus mempunyai SIM-nya Pak. SIM-nya itu adalah asesor. Dan asesor ini akan diperpanjang ketika masa berlakunya habis 3 tahun, dia akan perpanjang lagi, diupdate lagi. Jadi ilmunya itu ya tidak akan berkembang terus Pak ya. Dia akan berkembang terus, dinamis berarti ya, akan dinamis sesuai dengan kompetensi di jurusan masing-masing seperti itu. Jadi insya Allah SMK YPT ini lulusannya anak-anak yang sudah kompeten ini siap bersaing di dunia kerja baik di luar maupun di dalam negeri. Banyak anak-anak kita yang sudah bekerja di luar negeri, termasuk ikut program magang Jepang. Kemarin juga ada yang
diberangkatkan di Platnas, Platnas, pelatihan nasional karena memang harus berproses. Ini sudah di Platnas, tinggal menunggu waktu untuk pemberangkatan ke Jepang. Ini ada beberapa anak-anak kita yang sudah sampai go internasional. Seperti itu. Baik, jadi untuk siswa SMK YPT ini diajar oleh guru yang benar-benar profesional, perfect lah, sempurna gitu Pak. Jadi ada sertifikasinya, dia juga asesor kayak gitu, luar biasa. Jadi kalau ada siswa yang sekolah di sini betul-betul terayomi dengan baik pada saat sekolah maupun nanti pada masa depannya gitu Pak ya. Karena ilmunya itu ternyata nggak mentok pemirsa. Jadi mentok ilmu, kadang kan ilmu mentok nih, ya kan, begitu lulus kayak putus nih ya. Jadi kayak putus gitu. Tapi kalau di sini terus dinamis, terus jalan terus. Jadi siswanya juga berkembang, alumninya juga berkembang. Bahkan tadi juga sudah ada yang diikutkan ke luar negeri seperti itu ya. Mungkin saya sedikit nambah ya, apa yang TAP Pak. TAP ini tadi kan kerjasama kita dengan atau menjadi sekolah binaan dari Toa itu ya. Atau mungkin kalau di masyarakat terkenal kalau masjid ya mesti dengan toa. Iya betul. Nah ini suara itu. Ini juga kita di samping juga ngajari sama anak-anak, monggo barangkali ada di masyarakat mungkin bermasalah dengan masalah sound system yang ada. Iya. Gitu ya. Kita bisa Pak, di sini bisa. Kita sudah bekerja sama makanya dengan Tua Binaan Tua itu ya kita termasuk kita melayani masyarakat. Iya. Ketika ada mungkin peluang, wah ini sound sistemnya kresek-kresek atau iya kadang suara seenak apapun, soundnya nggak bagus ya percuma aja Pak ya. Dan kita terus terang aja dulu juga pernah kita melayani, artinya mendatangi sampai ke Ketambungan sampai kemana ketika yang paling jauh kebetulan di Subang Pak. Di Subang. Ada SMK Al-Mufti Subang, masjidnya kurang bagus, soalnya kita bisa pakai ke sana, diminta untuk perbaikan di sana. Dipercaya sama orang di Subang di sana ya. Kita juga pernah membantu dari teknisi kita untuk membantu yang di Masjid Agung. Masjid Agung. Iya. Kita dari teknisi kita ada juga yang dibuat dari Masjid Agung Kota Tegal. Wah iya. Ternyata suaranya Masjid Agung itu teknisinya dari YPT ternyata. Padahal Masjid Agung Kota Tegal ini pusatnya ya. Jadi pusatnya. Jadi seperti pas bulan Ramadan ini seluruh masjid di Kota Tegal bahkan sekitarnya ini juga relaynya itu dengerinnya itu live-nya Masjid Agung Kota Tegal gitu. Ya baik, dan berbicara tentang audio video pemirsa, memang saat ini dunianya audio video. Anda boleh cek saja sekarang di handphone alat yang dekat banget sama kita semuanya memproduksi audio dan juga video. Ya jadi hanya dengan sekian menit lah orang bisa bikin film, orang bisa bikin foto, ada audionya, ada pengiring lagunya gitu Pak ya. Jadi ini memang benar-benar SMK YPT tahu bisa melihat perkembangan dinamika zaman saat ini gitu Pak ya, itu di teknik audio video. Oke, baik. Insya Allah sudah terstandar. Sudah ada standarnya tadi ya, sudah dijelaskan panjang lebar mengenai sertifikat ini, yang ini penting banget gitu ya, karena bukan hanya berlaku di Indonesia saja, di luar negeri juga begitu. Oke, kemudian jurusan selanjutnya ada teknik apa ya Pak? Jurusan yang berikutnya ada teknik mekanik. Oh ya, teknik mekanik industri. Itu zaman dulu mesin Pak ya? Mesin. Masyarakat itu mengenalnya mesin. Iya benar-benar. Ini untuk tadi yang TKR dengan TAJU ya. TAP itu dengan PT Toa. Untuk teknik mekanik industri itu kita di situ ada pembelajaran pengelasan juga. Pengelasan. Iya, pengelasan, ada bubur, ada CNC dan sebagainya. Untuk pengelasan kita kerjasama dengan PT Inlastek dari Solo. Jadi ngelas itu nggak asal ngelas ternyata ya sebenarnya. Jadi kalau tadi di otomotif kan ada teknisi. Iya. Termasuk di yang jurusan lain juga sama. Ada apa namanya grade-nya. Ada grade-nya. Contoh ngelas itu kan ada yang dasar, ada yang profesional, semi profesional seperti itu. Dan itu standar sertifikasinya itu Jerman Pak. Jerman. Wah, makanya Jerman ini terkenal dengan standar mutu yang ketat Pak ya. Jadi salah sedikit aja nggak diterima gitu kalau Jerman.
Oh, ini standarnya Jerman ya? Itu. Kalau yang elastik itu standarnya Jerman. Itu Jerman. Kebetulan kita dengan Pak Pandu, kemarin beliau juga Pak Pandu lulusan Jerman ya Pak. Lulusan Jerman sana? Lulusan Jerman, ada apa? Beliau juga pendidikannya di Jerman. Kemarin kita juga anak-anak kita, barusan kemarin ada sejumlah sekitar 22 ya, 22 anak ini sudah bersertifikasi kayak elastik. Wah, luar biasa. Jadi kualitas itu bukan hanya gurunya saja, termasuk juga anak-anak. Ada juga ya. Anak-anaknya, Pak. Nah, itu untuk jurusan yang teknik mekanik industri. Ya. Terus untuk yang berikutnya ada rekayasa perangkat lunak. Oh iya, kita juga dengan kerjasama dengan PT Intel. Intel. Oh, yang komputer itu Pak. Kan itu Pak, perusahaan itu Pak. Jadi kan kalau orang mesti kalau dunia komputer tahu pasti ya seperti apa. Kamu Intel berapa komputernya gitu ya pasti ya. Kita juga menghadirkan guru tamu yang kita kerjasama juga dengan perusahaan yang dihadirkan untuk guru tamu untuk pembelajaran di kami, terutama yang tadi tujuan rekayasa perangkat lunak untuk membuat software. Anak-anak kita juga ada yang membuat aplikasi-aplikasi ya. Kemarin juga pinter Pak ya. Ada yang diterjunkan ke SMP asalnya, membantu di SMP asalnya untuk membuat aplikasi profil sekolah. Bahkan ada juga yang diminta Pak, bukan hanya profil sekolahnya saja Pak, coba dikembangkan di perpustakaan online-nya. Perpustakaan digital ya jadinya ya. Ada yang anak-anak kita diminta. Itu bisa Pak, anak-anak sini Pak, ribet Pak dari Pak ya. Itu merupakan proses pembelajaran. Oh iya. Jadi itu ya, mudah-mudahan ini karena kita itu SMK ya. SMK itu kan lulus itu bisa PMB Pak. PMB apa maksudnya? Bekerja, melanjutkan atau wira swasta. Iya. Jadi anak-anak kita ya tadi dilatih untuk tadi kalau PMB itu kan keputusan daripada anak dan orang tua siswa ya. Oh iya. Mungkin ada yang pengen melanjutkan, dia mungkin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi, atau dia mungkin melanjutkan ke TNI, Polri. Anak-anak itu bisa banyak juga yang di TNI, Polri Pak. TNI nanti sana jadi teknisi apa gitu Pak ya? Seperti itu. Mungkin teknisi tank atau apa gitu ya. Termasuk juga anak-anak kita juga banyak juga yang berwira swasta. Karena mungkin orang tuanya punya bengkel. Iya benar. Ada modal yang melanjutkan. Benar. Skillnya juga udah mumpuni. Di sekolah kan di SMK YPT. Dia setelah lulus dari SMK YPT, dia melanjutkan usaha daripada orang tuanya. Jadi anak-anak kita itu sudah siap untuk bekerja, melanjutkan swasta. BMB itu ya. Oke. Sedikit tambahin juga. Silakan Mas Lini. TNI ini teknik mekanik industri untuk kerjasama kita sama perusahaan. Di antaranya ada HPSI, Hitachi Power System Indonesia. Power System Indonesia. Kemudian ada juga PT Yutaka. Ya, itu apa Pak? Itu di situ underdeal ya. Tapi yang jelas bukan nuklir Pak ya, serem baru dengan nuklir. Ya. Jadi ada PT Musasi, ada PT Denso. Oh iya. Oh banyak ternyata sudah kerjasama dengan SMYPT ya. Jadi mesin industrinya. Untuk yang mesin industri kita United Tractor. Oh yang traktor itu Pak, yang bajak itu ya. Oh iya. Ada 14 itu ya. Oke. Pak tapi misalnya kalau ada itu kan tadi dikatakan BMB ya, jadi bisa melanjutkan atau wira swasta. Tapi misalnya ada perusahaan sudah pengen merekrut siswa ini gimana Pak? Dari pihak sekolah gimana Pak? Ya mungkin saya sampaikan bahwa mungkin karena cerdas gitu Pak. Dari proses pembelajaran ini harapannya untuk SMK adalah keterserapan. Oh iya. Oh intinya itu keterserapan. Oh iya di lapangan kerja. Karena memang lebih cenderung kita boleh katakan ini SMK ini kan pendidikan vokasi, lebih cenderung untuk bisa mempersiapkan untuk bisa masuk dunia kerja. Iya. Makanya kalau kita lihat prosentase tadi di BMW. Untuk bekerja, melanjutkan wirausaha, pasti yang bekerja itu yang presentasinya paling banyak ya. Alhamdulillah kita melalui BKK kita bekerja sama juga dengan APKI, Asosiasi Pekerja Indonesia, karena kebetulan saya juga menjadi pengurus di sana. Di BKK-nya. Ya di APKI. Di APKI-nya. Oh iya. Sehingga kita juga alhamdulillah selama ini
anak-anak kita terserap, banyak yang terserap di Asra Group. Oh, di Asra. Asra Group ada PT Denso, ada Asra Honda Motor. Oh, ini Asra Group ini banyak perusahaan. Oh, gitu. Ada apa Sowa, ada Musasi. Nah, itu kita memang bekerja sama. Alhamdulillah. Untuk yang tadi anak yang belum lulus saja ini, alhamdulillah, yang sudah dinyatakan lulus wawancara di PPAHN, alhamdulillah ada 28 orang. Ya, itu yang sekarang. Kemudian juga kemarin yang di PTA ISIN, PTA ISIN juga ada 18 orang, alhamdulillah. Dan nanti tinggal PT Denso juga sudah. Ini anak yang masih kelas 12 loh Pak. Iya, masih kelas 3. Iya, kelas 3. Gitu. Jadi alhamdulillah sekitar udah dipesan ya dari booking ya. Udah, tinggal nanti ini perjalanan setelah wawancara ini lulus, kemudian berangkat itu kan medical check up dulu. Iya, benar. Tinggal medical check up ini. Makanya di kita juga untuk proses pengawalan si anak mulai kelas 10 ini termasuk dari kelas 10 sudah dikawal ya? Dikawal, termasuk juga terkait dengan tadi sikap, mental, disiplin juga kesehatannya. Oh iya, benar. Kita kalau Anda ini maka kemungkinan anak-anak ya, apalagi kemarin generasi Covid. Oh iya benar. Masih terlalu banget ya. Iya. Ya, kemarin kan sempat John ya itu. Jadi termasuk terkait dengan masalah kesehatan khususnya. Karena anak juga mainan HP. Ternyata visus matanya sangat terpengaruh. Banyak yang gagal di matanya. Dan SMK YPT ini melihat ini gitu Pak ya. Makanya kita pendampingan terus, pembimbingan terus sama anak-anak. Supaya jangan sampai termasuk istilahnya apa ya? Kadang-kadang juga mungkin saat istirahat malam yang akhirnya kemudian juga begadang karena anak muda Pak ya. Itu termasuk itu kita ingatkan terus. Masalahnya ya nanti ujung-ujungnya di MCU medical check up itu yang pada akhirnya mestinya sudah tetap palu lolos. Jadi jelasnya kalau masalah skill tidak masalah. Skill pasti lolos gitu ya. Cuma banyak permasalahan di kesehatannya. Ketika siswa ini begadang, kemudian tekanan darah naik atau sering main HP gitu ya. Jadi kebanyakan di kesehatannya ternyata. Oh, berarti Anda kalau sekolah di SMK YPT ini memang dari segi skill sudah ya. Dari segi skill sudah mumpuni lah. Jadi tinggal kesehatannya aja. Jadi disiplin juga kesehatannya yang sedang ditekankan sama guru-guru di SMK YPT gitu ya, siswanya. Oke, Pak, ini terkait dengan pendaftaran siswa baru di Pak di SMK YPT. Ini sudah dibuka Pak? Sudah dibuka. Kami sudah dibuka untuk pendaftaran siswa baru. Jadi monggo bagi adik-adik yang lulusan SMP nantinya ini di kelas 3, posisi di kelas 3, silahkan untuk bisa mendaftarkan. Nanti mungkin brosurnya bisa ditampilkan. Oh bisa, ya, nanti bisa dilihat. Bisa ditampilkan, bisa mendaftar lewat online bisa, atau datang langsung ke SMK YPT juga lebih bagus lagi nanti supaya bisa melihat mau ngambil jurusannya apa. Apalagi anak-anak SMP ini kan masih dasar ya, masih belum tahu tentang dunia SMK. Kami juga nanti biasanya ada semacam wawancara Pak. Jadi ketika mau daftar itu nanti diwawancara dulu, ditanya dulu nanti kemantapannya di jurusan yang mana, supaya nanti betul-betul sesuai dengan passionnya. Sesuai dengan passionnya daripada anak dan orang tua siswa. Jangan sampai nanti salah mengambil jurusan. Ada gini Pak, kalau misalnya pengalaman dulu saya mau daftar SMK gitu ya. Kadang kita cuma kompakan aja nih sama teman-teman. Kita mau daftar di mana? Mesin semua, otomotif semua kayak gitu. Terkadang masih ya dia. Terkadang masih ada anak yang seperti itu. Cuma memang di kami itu ada alurnya untuk dari pendaftaran itu nanti ada wawancara. Wawancara itu harapannya tadi untuk menguatkan kira-kira anak ini mau ngambil jurusan mana. Jadi ada pencerahan lah. Iya benar ya. Jadi anak ini ada bisa tahu bakatnya, kesukaannya gitu ya. Jangan sampai cuma ikut-ikutan teman-temannya gitu. Termasuk juga anak-anak barangkali yang butuh penjelasan terkait dengan 4 jurusan, 4 kompetensi ini, ya nanti akan disampaikan oleh dari tim kami, tim PPDB, sehingga biar nanti jelas ini
tujuan otomotif seperti apa sih, mesin industri seperti apa sih, elektro seperti apa, komputer seperti apa, sehingga anak-anak nanti biar ketemu. Biasanya gini juga sih Pak, anak-anak kalau mau daftar biasanya nanti aku kerjanya di mana nih, kadang ada penjelasan ke situ Pak. Ada ya, masih penjelasan ke situ Pak. Ini untuk penjelasan ke depannya mau kerja di mana kayak gitu ya. Soalnya kebanyakan anak masuk SMK pengennya cepat kerja aja kayak gitu Pak, biasa aja. Termasuk penjelasan itu juga nanti akan dikuatkan ketika anak-anak masuk di kelas 3 awal Pak. Kelas 3 awal? Iya, kebetulan di kami itu di SMK YPT ada masa 3 hari di awal tahun ajaran baru. Yang di kelas 1 itu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu mengenalnya istilahnya MOS ya. Oh ya MOS. Anak biar kenal dengan lingkungan sekolah dan bapak ibu gurunya, termasuk suasana belajarnya di situ. Terus yang kedua di situ nanti anak diperkenalkan dengan dunia prakerin. Kelas 11. Kelas 11 ya. Sebelum naik ke 11 diperkenalkan dengan prakerin itu ya. Prakerin, praktek kerja industri. Nanti bagaimana sih ketika kita mau praktek kerja industri di bengkel ataupun di perusahaan seperti apa, karena di situ nanti juga akan dikasih penjelasan dari bapak ibu yang berwenang. Jadi sebelum praktek siswa sudah tahu nih cara-cara sudah asal masuk terus bingung gitu Pak. Oh iya. Juga nanti anak-anak di kelas 3 ini itu juga ada pembekalan untuk dunia kerja di industri. Jadi ada penguatan lagi di situ. Selain daripada wawancara ya. Kalau wawancara itu kan tadi di awal kelas 3. Tapi nanti di kelas 3-nya itu nanti anak-anak dikuatkan dengan pembimbingan dunia kerja. Jadi iya 3 hari bersama-sama ya. 3 hari masuk diantaranya penguatan juga di pembekalan fisik mental di situ. Kita bawa lagi ke situ. Di situ riset anak digembleng karena kemungkinannya kalau di perusahaan, kalau dulu kan misalkan di AHM ini anak pada saat induksi masukkan ke rindam. Termasuk yang di ADM juga pada saat induksi masukkan ke rindam. Nah kita tidak mau sampai anak kita kemudian juga masuk ke situ, ke rindam gagal. Makanya kita perkenalkan, masukkan PFMD di situ Pak. Jadi supaya anak-anak ini ketika nanti masuk rindam kita kaget. Nah, sudah pernah dibekali. Markas antara gitu ya. Jadi kita pembekalan sampai di situ. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu ya pemirsa, yang Bapak Ibu nih, jadi jangan kaget kalau misalnya anak Anda masuk ke SMK YPT dulu yang males-malesan, yang ogah-ogahan gitu ya, tiba-tiba jadi disiplin, jadi rajin gitu ya, jadi tambah semangat. Pokoknya beda banget karena ini banyak sekali pemantapan supaya mental mereka jadi gitu. Mentalnya jadi kayak gitu ya. Oke, baik. Sekarang ke pendaftaran. Ini syarat-syaratnya apa aja nih Pak? Kalau ada siswa saat ini yang pengen nanya syaratnya udah apa aja sih? Syaratnya sementara mungkin karena ijazah belum keluar ya. Kalau ijazah sudah keluar jelas ijazah itu ijazah nanti harus dilampirkan. Sementara syarat-syaratnya seperti fotokopi rapor bisa dilampirkan. Terus fotokopi kakak, kartu OSIS, terus pas foto ukuran 3 kali 4 sebanyak 2. Untuk sementara dulu. Sementara anak-anak ini jasanya yang belum keluar. Tapi kalau nanti begitu ini kan nanti ujian sekolah ya. Nanti ada ujian sekolah, nanti ada surat keterangan lulus itu juga nanti bisa dilakukan. Oke, Pak gini Pak, karena YouTube kan menonton dari luar-luar daerah lah juga Pak ya. Misalnya ada saat ini YouTuber yang lagi nonton di daerah Brebes atau di Pemalang. Kalau misalnya mau sekolah di SMA ya berarti bisa Pak? Oh bisa ya? Bisa ya? Oh itu boleh ya bisa. Juga banyak anak-anak kita yang dari luar daerah. Oh ada yang dari luar daerah. Yang dekat Pemalang, daerah Brebes juga banyak, daerah selatan juga ada. Ada beberapa anak kita yang juga kos juga di belakang sini di rumah warga banyak kos-kosan di situ. Jadi kami juga menerima karena SMK ini di YPT tidak ada zonasi Pak. Oh tidak ada zonasi. Jadi dari manapun asal dia lulusan SMP lah ya derajat kuliah kami siap. Kemarin bahkan ada yang dari luar Jawa. Oh luar Jawa ada masuk ke sini. Dari Papua malahan. Dari Papua itu. Ini jadi kayak sekolah nasional yang di mana-mana datang ke sini ya. Dari Papua ada itu. Oke, kalau masalah biayanya berapa nih Pak?
Sebetulnya kalau biaya di kami itu kan sudah include dalam masuk satu ya, dalam arti kita itu untuk proses pembelajaran. Ambil contoh, si anak itu kan ada seragamnya. Oh iya, seragam. Di kita ada seragam ada OSIS, ada pramuka, ada alma mater, ada kaos olahraga, termasuk juga sepatu safety. Oh, ada sepatu safety. SMK YPT ini, SMK YPT ini sekolah yang berbudaya industri. Oh iya benar. Iya benar. Jadi sepatunya pun standarnya itu ya. Sepatunya itu harus standar industri. Seperti anak-anak laki-laki yang dipakai Oh iya. Bahkan belajar ini ya sepatunya itu ada besinya. Ada besi. Insya Allah ya aman kita nanti di praktek itu ya. Termasuk juga di kami anak-anak kami juga bukan asuransi itu juga untuk apa ya perlindungan jika mana terjadi sesuatu kan ya namanya kerja sekolah kayak kerja sih apa ya iya benar jadi resikonya besar kayak gitu resikonya jadi ada perlindungannya seperti itu iya. Untuk menghindari tadi Pak jadi ketika ada kecelakaan jadi sebetulnya bisa karena sekolah di kejuruan itu nggak cuma nulis-nulis kan praktek gitu kan resikonya besar pembiayaan termasuk juga anak tadi ada yang praktek di lapangan di luar daerah termasuk dalam proses pembelajaran jadi pembiayaan itu ya sudah masuk sudah ikut semua dan termasuk juga nanti di kelas 1 itu ada kunjungan industri ada kunjungan industri Insya Allah daftar ulang kita itu tidak sampai 5 juta. Tidak sampai 5 juta. Di bawah 5 ya? Di bawah 5 dia bisa. Masih di bawah 5 juta dan sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Karena tadi sudah masuk dalam situ semua ya. Termasuk juga nanti ujian-ujian yang dilaksanakan di kelas 10 itu kan juga sudah masuk dalam daftar ulang. Kan ujian itu ada ujian semester, ada semester, ada ujian akhir. Sudah jadi insya Allah tidak ada tarikan gitu ya di bawah 5 juta dimana standarnya orang pasti orang tua biasa mikir ya paling tidak 10, 8 ini malah di bawah 5 di bawah 5 oke. Baik itu masalah biaya pendaftarannya gitu ya terus kenapa sih Pak kalau kita melihat SMK YPT kenapa harus SMK YPT nih Pak? Ya harus SMK YPT karena SMK YPT ini adalah sekolah yang terdiri dari termasuk tadi anak-anaknya ketika lulus sertifikat juga bersaing di dunia kerja ya karena persaingan kerja itu bukan hanya di dalam negeri saja termasuk di luar negeri mungkin masih ada sekolah yang belum mempunyai NSP kita sudah mempunyai NSP ya, mungkin masih ada sekolah yang belum bersertifikat dengan industri kita sudah bersertifikat dengan industri insya Allah anak-anak kita terus ya di dunia kerja ya. Oke, jadi Ibu pun mengenal ini anak SMK YPT pasti tahu lah kualitasnya supaya tahu attitude-nya juga tahu baik lah mereka itu ya. Termasuk tadi kenapa kok SMK YPT itu berbudaya industri ya karena tadi yang dikatakan Pak Haji Solihin itu kebanyakan anak-anak kita lulus itu masuk ke dunia industri sehingga budaya yang kerja budaya industri yang ada di perusahaan kita bawa di sekolah harapannya supaya menjadi habit pembiasaan anak-anak ambil contoh jalur hijau anak itu harus jalan pada jalur hijau ketika di sekolah itu merupakan proses pembelajaran tetapi ketika di industri itu sudah merupakan safety kalau orang sehari-hari sehari-hari kalau orang tidak jalan pakai jalur hijau itu bisa ketabrak ketabrak kontainer yang keluar masuk tidak seperti itu sekolah kita itu penerapan budaya Oke, jadi kenapa harus SMK YPT? Ya itu tadi jawabannya komplit ya ternyata ya. Baik Pak, di sesi terakhir ini apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Tegal khususnya dan juga yang ada di seluruh Indonesia umumnya? Untuk masyarakat Kota Tegal khususnya silakan bagi adik-adik yang lulusan SMP ataupun orang tua siswa yang masih bingung mau menyekolahkan anaknya di mana, silakan bisa mendaftarkan diri untuk ke SMK YPT Kota Tegal. Nanti kami akan melayani menjelaskan
sedetail-detailnya jurusan yang ada di SMK YPT Tegal, sehingga harapannya para orang tua siswa dan siswa calon siswa ini bisa memahami dan menemukan passionnya di mana dia bisa mengambil jurusannya seperti itu. Dan untuk lebih umumnya warga negara Indonesia Kota Tegal, SMK YPT Kota Tegal tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai dengan akhir ini, kami sekolah yang berstandar, baik berstandar nasional. Alhamdulillah SMK YPT juga berakreditasi A, Pak. Kemarin SMK YPT pada A mengalami peningkatan poin nilainya, dan kami juga insya Allah anak-anak kami yang sudah lulus ini, yang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi LSPP 1 ini, mereka anak-anak ini sudah siap dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi skalanya bukan skala nasional lagi ya, tapi mungkin skalanya sudah dari nasional. Oke. Pak Solihin mungkin ada yang mau disampaikan pada masyarakat Kota Tegal maupun secara nasional, percayakan pada kami untuk mendidik, untuk mengawal bagaimana untuk bisa mewujudkan apa yang kita sesalkan Anda, juga bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh orang tua. Terima kasih atas kepercayaannya. Insya Allah kami senantiasa untuk mengembangkan mengawal pendidikan di Indonesia. Ya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita kupas tuntas semuanya sampai habis ya tentang SMK YPT Kota Tegal. Ini SMK di Kota Tegal yang memang luar biasa perfect, sempurna gitu ya. Tidak cuma siswanya saja dididik, gurunya juga bersertifikasi, dan mereka juga memikirkan perkembangan dunia yang terus update, terus dinamis, dan terus mengupdate program-program pembelajaran untuk siswa-siswanya, dan juga memikirkan bagaimana masa depan siswa didik SMK YPT ke depannya. Nantikan terus info-info lainnya di YouTube Sebaya FM, dan akhirnya saya Gary dan juga Pak Rafonda dan juga Pak Solihin pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.